Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Kang saya hormati para santri dari Majalengka. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah adalah santri-santri dari Majalengka Pondok Pesantren Bani Sulaiman Al-Anwariyah. Bani Sulaiman Al-Anwa. Iya. Ya, pengasuhnya Bapak Kiai Haji Iya, Haji Cecep Nur Kamal. Cecep Nur Kamal. Alhamdulillah pada malam ini, malam Sabtu, ini mendatangi teman-temannya dalam rangka silaturahmi. Kenapa tidak membawa topong? Karena dari pedalaman itu memakai motor. Jadi maklum, walaupun pakaiannya seperti berandal, tapi hatinya itu adalah anak-anak yang akan masa depan untuk mengembangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini anak pesantren tetapi pakaiannya begini karena naik motor di sana dan di sini. Iya. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih atas nama Adib Soleh yang telah di Pondok Pesantren Majalengka, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Dan saya cuma hanya satu, berpesan kepada adik-adik sekalian, karena yang diwajibkan itu ada 3 faktor, 3 perkara. Yang pertama, kita harus tunduk dan taat, itu harus tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan perintah dan meninggalkan cegah. Yang kedua adalah kedua orang tua, harus dihormati, harus benar-benar. Kenapa? Karena orang tua itu bisa menumbuhkan kamu sekalian, mengopeni, ya kan? Cara wong kene nyewoki, ngadusi, ngempani, segala-gala. Bahkan kamu itu bekal dari rumah ke pesantren dari orang tua, maka harus dihormati. Kalau tidak dihormati bahaya. Walaupun kamu itu seumpamanya saya ini sudah menjadi orang yang hebat, jadi orang yang pintar, tapi kalau tanpa adanya ridho dari orang tua tidak akan sukses. Karena kata Nabi Muhammad, ridho ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, harus dihormati. Yang ketiga adalah yaitu guru, terutama guru ngaji pesantren tadi Bapak Kiai Cecep Nur Kamal. Itu harus apabila kamu sudah pulang ke rumah, harus kapan-kapan harus didatangi, yakni silaturahmi, karena dia yang memberikan ilmu, kita harus dihormati. Karena kalian itu generasi masa depan. Tergantung pemudanya tenar maka negara rusak, pemudanya hebat maka negara hebat. Satu di negara Indonesia ini yang kurang hebat apa? Adalah budi pekerti, tata krama, saling menghormati dan saling kasih. Ini yang kudu ditanamkan. Nah, maka di pesantren itu tentunya kebanyakan adalah akhlak moral, ya kan, pendidikan akhlakul karimah. Itu yang perlu ditanamkan. Kenapa? Karena sudah diwajibkan kalian ini. Kenapa jadi orang Islam? Kata Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu diwajibkan terhadap kaum Islam lelaki dan Islam perempuan, itu diwajibkan. Yang namanya wajib berarti kudu, ditinggal mendapatkan siksa. Bahkan bukan wajib saja, fardu ain. Apa yang namanya fardu ain? Yang namanya fardu ain itu ialah apabila kita dilaksanakan gugurlah dosa, bahkan mendapatkan pahala. Kita tidak dilaksanakan bahkan mendapatkan siksa. Ini namanya fardu ain. Lain dengan fardu kifayah, itu memayit urusan nanti. Nah, ini saudara-saudara anak-anak didik, tentunya di pesantren itu ada pendidikan akhlak, kemudian tajwid. Masih ada tajwid?
tajwid. Nah, kemudian itu membaca Al-Quran dan baca kitab. Dan kitab itu kamu kalau belum mempelajari ilmu balaghah, baiknya jangan dulu pulang. Karena di rumah kamu itu, di tempat kamu itu membutuhkan orang-orang seperti kamu. Orang yang mencari ilmu itu sedikit, tapi orang yang mencari jasa banyak sekali. Jadi harus kita diperdalami ilmu yang namanya ilmu balaghah. Terutama kalau membaca kitab kuning, kita harus menguasai ilmu nahwu dan ilmu sorf, apalagi mengukudul juman. Cukuplah waktu sekarang cukuplah tentang alfiyah. Apabila kita kesana itu tidak ada ongkosnya itu. Ya contoh ya. Ini siapa ini namanya nih? Rizky Maulana. Rizky Maulana dari mana? Dari Indramayu Trisi. Oh, dari Trisi. Itu Trisi itu kan ada pondok pesantren itu di Singaraja kan? Iya. Ya. Sudah berapa tahun di situ di Majalengka? Udah 5 tahun. 5 tahun. Kemungkinan kalau sudah 5 tahun, kemungkinan itu sudah mengaji ilmu nahwu. Sedikitnya minimal itu jurumiyah mah sudah menguasai. Saya mau tanya kepada Rizky, sebagaimana lafal jaa Zaidun. Lafal jaa Zaidun itu tarkiban apa Rizky? Fil fa'il. Fi'il fa'il. Fi'ile Ja'a fa'ile Zaidun. tuh eling-eling pesantren tahu yang namanya jaa namanya fi'il, yang namanya Zaidun adalah fa'il. Berarti sudah tahu. Alhamdulillah. Eling-eling di pesantren. Kalau di pesantren, aduh gimana ini? Tuh, ya mudah-mudahan. Ini dari mana saja ini? Ini dari mana ini? Suka Selamat jauh. Ini Jambak itu. Oh sama ini. Sama itu. Sama ini. Sama itu. Oh, berarti masih tanggal kecamatan. Kalau di sini kecamatan Lelea. Iya, Lelea. Nah, ini adalah madrasah saya di sini itu bapak tuanya Adib. Iya. Saya waktu dulu pesantren di daerah Cirebon, Benda Kerep. Kemudian pergi lagi ke Tegal Gubug. Saya di 2 tempat, di Tegal Gubug dan di Benda Kerep. Disampurnakan itu di Cadang Pinggan di Bapak Kiai Hadi Sakur. Ya alhamdulillah kan di sini di Tegal Beduk tuh kasarewoma kalau tidak jadi wong ya jadi wong. Kenapa? Membimbing anak-anak masyarakat Tegal Beduk, terutama madrasah ngaji. Itu adalah tanduran kita nanti di akhirat itu. Siapa kalau bukan kamu yang akan membimbing masyarakat, kalau bukan santri-santri ini? Ini termasuk penerus bangsa yang luar biasa. Apalagi dengan sekolah, dengan kuliah, apalagi itu luar biasa. Maka setelahnya pulang dari pesantren, kita janganlah bergaul sama orang yang bukan pesantren. Pergaulilah, tetapi jangan kenemenan dari wong jamaah aja kenemenan. Sering kenapa? Karena khawatir ke bawah lingkungan. Karena lingkungan kan bahaya. Oh, jadi jangan sampai. Jadi kalau sudah pulang ke rumah, dekatilah tajuk, dekatilah masjid agar supaya kita keimanan kita dari pondok pesantren kita tetap mengabdi iman karena Allah Subhanahu dan menjaga kemungkaran yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondok pesantren Majalengka yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Cecep betul? Iya, ada berapa tuh santrinya? 200 lebih. 200 laki-laki ya, 100 perempuan.
Itu banyak sekali 300, Masya Allah, luar biasa. Menjaga anak didik 300. Kalau saya di sini menjaga anak didik 80. Waduh, mumet pikiran. Itu banyak. Maka saya pesan kepada kalian, janganlah bandel. Ngerti bandel? Jangan bandel, jangan nakal di pondok itu. Nah, terutama yang kebanyakan di pondok itu kadang-kadang batur sudah bangun masih ngeringkel aja. Itu bahaya. Kesempatan kamu dari rumah ke pesantren itu diterus terus ngaji yang sholat. Apa kata kiai, kita harus ngaji yang betul-betul agar supaya nanti pulang dari pesantren di rumah tuh kebiasaan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu, terutama keberkahan dari guru-guru kamu. Amin ya robbal alamin. Karena ilmuku luar biasa. Ilmuku luar biasa. Ya kan kata Nabi kan, yang akan dibawa pulang ke rahmatullah cuma hanya 3. Yang satu adalah amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Itu yang repot tuh, ilmu yang manfaat. Yang repot ilmu yang manfaat. Kadang-kadang dari pesantren tuh sudah lama, sudah sekian tahun, tapi kadang-kadang datang ke rumah tuh biasa aja boro-boro sholat, boro-boro ngajar anak-anak didik, malah sholat kagak mau. Itu namanya ilmu yang tidak manfaat. Jangan sampai begitu. Kenapa? Karena masa depan kamu masih jauh. Alhamdulillah. Ya, inilah adalah murid-murid pondok pesantren Majalengka sekarang silaturahmi kepada teman-temannya. Ya, ada dari Jambak, ada dari Trisi, dan juga ada juga dari Bongas, dan juga ada juga dari Dermaga, dari Song. Jadi banyak, kurang lebih ini ada 20-an. Ya yang kesini tuh ada 50-an, tapi itu masih ada di jalan-jalan, lagi sedang beli rokok, ada beli. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.